the flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimanapun berada, saat ini saya membuat sebuah video. Jadi video ini berisi presentasi tentang mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen kita, Ibu Meida Rabiasite, SPDM Home. Di mana pada momen ini saya ingin menceritakan tentang pentingnya salah satu subjek dalam micro teaching, yaitu mengenai diskusi kelompok kecil. Jadi di dalam ilmu pedagogik itu banyak sekali teknik dan cara untuk mengajarkan sebuah materi kepada peserta didik. Salah satunya itu adalah melalui membuat diskusi kelompok kecil di sini. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang teknik mengajar dengan menggunakan pengelompokan atau kelompok kecil. Jadi bayangkan aja nih ya, kalau ada sebuah kelas yang sunyi, hanya ada suara guru yang berbicara. Jadi siswa tuh hanya mendengarkan juga dan mencatat. Pembelajaran mungkin itu terasa monoton ya, dan juga membosankan. Mungkin itu juga kurang partisipasi dari siswa. Nah, sekarang kita bayangkan ada kelas yang berbeda. Itu siswanya duduk, kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka diskusi dengan antusias. Kemudian saling berbagi ide dan memecahkan masalah bersama seperti itu. Jadi guru nggak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Dengan metode pembagian kelompok kecil seperti ini, guru juga menjadi seorang fasilitator dalam proses belajar yang aktif, interaktif, juga menyenangkan seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya diskusi kelompok kecil? Jadi diskusi kelompok kecil itu adalah salah satu metode pembelajaran yang ampuh menciptakan suasana belajar yang dinamis dan juga kolaboratif seperti itu. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, guru harus mengerti dan menguasai keterampilan membimbing diskusi ini. Jadi sebelum kita beranjak tentang apa itu sebenarnya teori dari diskusi kelompok kecil, ada salah satu teori dari seorang expert yang bernama Lev Vygotsky. Jadi Lev Vygotsky ini seorang ahli psikologi perkembangan. Dia menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky, diskusi kelompok kecil ini dapat menciptakan zona perkembangan proksimal, di mana itu siswa dapat belajar dari teman sebaya yang lebih kompeten. Jadi ini menciptakan kemampuan interpersonal yang baik bagi seorang siswa ataupun mahasiswa. Jadi ada beberapa ciri khas dari karakteristik diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu idealnya guru nanti akan membentuk 4-6 siswa atau mahasiswa untuk memastikan semua anggota berpartisipasi aktif. Kemudian juga ada interaksi tatap muka di sana. Siswa dapat melihat, kemudian juga mendengar, sehingga komunikasinya itu lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya itu fokus pada topik tertentu. Jadi setelah diskusinya dibagi pesertanya, ada interaksi tatap muka, kemudian juga fokus pada topik tertentu. Nah, ini diskusinya diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Dan yang paling penting dalam diskusi kelompok kecil ini, seluruh peserta, partisipan harus berperan aktif. Jadi setiap anggota siswa itu dapat memberikan kontribusi yang baik dalam diskusinya. Nah, sebenarnya setelah kita pelajari tadi, apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat diskusi kelompok kecil, terutama dalam pembelajaran ini ya. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa. Jadi ada beberapa hal, beberapa materi yang bisa kita bagikan kepada kelompok kecil
Dan di situ ada kegiatan seperti mengklarifikasi konsep, kemudian memperdalam pemahaman, juga menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi antar siswa sendiri dia bisa berdiskusi untuk mengkoneksikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian juga apa sih fungsinya? Yang kedua itu adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, diskusi mendorong ya. Jadi namanya segala bentuk diskusi, baik dari teknik kelompok kecil maupun teknik diskusi yang lain, itu tentu mendorong siswa untuk bisa menganalisis, kemudian juga mengevaluasi maupun memecahkan masalah secara mandiri. Nah, yang selanjutnya, manfaat dari diskusi kelompok ini, kelompok kecil, yaitu adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi siswa itu dia belajar untuk menyampaikan ide, mengembangkan ide, mengkritisi sebuah permasalahan, dan mendengarkan pendapat orang lain, dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya. Jadi ada five sense experience di dalamnya. Nah, selanjutnya manfaat dari diskusi kelompok kecil itu adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi diskusi kelompok kecil itu bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan juga interaktif. Bayangkan saja jika ada siswa yang introvert dan dia tidak berani ngomong, yang dia pemalu. Dengan adanya metode ini, dengan teknik diskusi kelompok kecil, tentu dia lebih lebih mulai timbul rasa beraninya, lebih muncul rasa percaya dirinya, juga bisa suasana interaktif. Mereka bisa saling berpikir kritis dalam menanggapi sebuah masalah. Kemudian, apalagi tujuan dan manfaat diskusi kelompok kecil, yaitu membangun kerjasama dan rasa tanggung jawab. Baik, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim. Bagaimana? Ini ilmu yang sangat penting kita ajarkan kepada anak didik tentang team working ya, karena nanti suatu saat ketika anak didik dewasa, kemampuan team working adalah salah satu kemampuan yang bisa survive baik di dunia kerja maupun di dunia masyarakat. Jadi inilah soft skill yang sangat-sangat penting bagi anak didik. Nah, dengan adanya pembagian kelompok kecil seperti ini, itu siswa belajar bekerja sama dalam tim, kemudian menghargai perbedaan pendapat, dan bagaimana sih caranya mencapai tujuan bersama seperti itu. Kemudian, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam membuat kegiatan diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu adalah perencanaan tentunya. Jadi guru itu menentukan topiknya dulu. Topik apa yang mau kita tentukan? Misalnya dalam bahasa Inggris, topiknya mungkin tentang food atau healthy food. Sampaikan tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya? Misalnya kita mau belajar healthy food, hari ini kita mau mendiskusikan apa yang termasuk dengan junk food ataupun healthy food di situ. Kemudian tugas yang akan diberikan kepada kelompok juga seperti itu. Apa saja sebenarnya tugas yang diberikan. Jadi mungkin mereka dibagi di dalam beberapa kelompok. Mereka menentukan mana sih yang healthy food, mana sih yang junk food, mana sih yang di antara keduanya. Nah, kemudian guru juga itu membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dibagi kelompok A atau dengan nama-nama, kelompok dinosaurus, kelompok harimau, kelompok Sumatera, kelompok Sulawesi, seperti itu. Nah, kasih instruksi yang jelas, fasilitasi diskusi. Dan yang terakhir setelah pelaksanaan, maka guru akan melaksanakan yang namanya evaluasi. Setelah kegiatan ini berlanjut, setelah hampir selesai, guru akan mengevaluasi bersama hasil diskusinya bagaimana, pencapaian tujuan pembelajaran bagaimana, kualitas partisipasi siswa bagaimana, dan proses kerjasama dalam kelompok itu seperti apa. Nah, kita berbicara manfaat, keunggulan, dan juga ada kelemahan dari diskusi kelompok kecil. Nah, kita bicara dari segi manfaat dulu ya. Yang pertama itu, manfaatnya itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, meningkatkan pemahaman siswa, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi ini juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan partisipasi aktif siswa. Kemudian juga membangun kerjasama dan rasa tanggung jawab. Itu soft skill yang bisa dibentuk dari teknik membentuk kelompok kecil dalam sebuah pembelajaran. Kemudian
Keunggulannya juga dia bisa mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif dan partisipatif. Memungkinkan siswa juga belajar dari teman sebaya. Nah baik, kita lanjutkan kembali. Apa sih sebenarnya keunggulan daripada metode atau teknik kelompok kecil dalam pembelajaran? Yang itu selanjutnya, dia itu keunggulannya meningkatkan rasa percaya diri, confident siswa dalam belajar di kelas seperti itu. Kemudian juga ini juga mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kolaboratif. Kalau menurut World Economic Forum pada tahun 2020 lalu, itu dijelaskan bahwa disrupsi digital akan terjadi, terutama job disruptions. Banyak pekerja yang akan digantikan oleh digital, dan salah satu skillnya itu adalah skill working bersama teman atau team working, yang itu tidak mungkin bisa digantikan sepenuhnya oleh digital. Nah, salah satu untuk membentuknya ini adalah melalui teknik kelompok kecil, berbagai kelompok kecil. Meskipun begitu, tentu setiap pembelajaran itu ada kelebihan dan kelemahan. Yang kelemahannya itu, yang pertama, dia itu membutuhkan waktu persiapan yang lebih banyak. Jadi kadang-kadang waktu kita mungkin tersita untuk membentuk kelompok, membagi kursi-kursi, kemudian juga menyiapkan kelompok yang sesuai untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi yang kedua, mungkin saja siswa ada yang aktif dan tidak aktif, ada yang mendominasi diskusi, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian beberapa siswa mungkin dia itu tidak nyaman bicara depan kelompok. Jadi masing-masing kan siswa itu punya background yang berbeda-beda. Jadi mungkin dia itu tidak nyaman di depan kelompok. Dan ini juga menjadi PR tambahan buat guru untuk memperhatikan bagaimana meningkatkan kemampuan percaya diri secara individual dari siswa tersebut. Nah, peran guru dalam kelompok ini itu ada beberapa hal. Yang pertama itu memusatkan perhatian. Bagaimana siswa tetap fokus dan tidak terdistraksi dengan apapun yang ada di kelas. Dia fokus kepada kelompoknya, fokus pada tujuannya. Itu yang paling penting. Yang kedua, memperjelas masalah, clearing the problem. Jadi dia harus tahu masalahnya apa. Dia nggak boleh ambigu itu masalah. Kemudian urutannya itu seperti apa, urutan pendapatnya itu seperti apa. Jadi itu guru membantu siswa untuk memahami masalah yang didiskusikan dan urutan yang perlu disampaikan. Kemudian juga menganalisis pandangan siswa. Jadi bagaimana guru itu bisa menganalisis pandangan siswa itu secara kritis maupun objektif, seperti itu. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa. Jadi guru mendorong semua siswa itu untuk berpartisipasi aktif yang benar. Jadi peran guru di sini benar di tengah-tengah. Siswa akan mencoba berpartisipasi dan dia akan membimbing diskusi kelompok kecil tersebut. Kemudian guru yang menutup diskusi. Jadi dia tidak boleh dibiarkan mengambang, siswa menutup sendiri, kan nanti akan guru memberikan evaluasi dan guru yang akan menutup kelompok diskusi masing-masing. Jadi kesimpulannya, teman-teman, diskusi kelompok kecil metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi siswa. Guru perlu menguasai keterampilan membimbing diskusi ini agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kemudian juga partisipatif, dan juga berpusat pada siswa. Jadi saya ingin mengutip salah satu kutipan dari John Dewey, salah satu tokoh terkenal di dunia pendidikan. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi sebagai guru, mari kita siapkan jalan, cara, pemikiran untuk murid kita agar mereka bisa mengarungi samudra kehidupan lebih baik di masa depan nantinya. Itu saja mungkin materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, senantiasa diberi rezeki, diberi nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. See you next time. I hope you understand my explanation for today. So, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.